Kamu sudah konsisten bikin konten, udah belajar SEO YouTube, riset keyword, bikin thumbnail, clickbait elegan, semua sudah kamu lakukan. Bahkan kamu udah coba berbagai niche dan edukasi daily vlog, sampai review alat. Tapi hasilnya AdSense masih segitu-gitu aja. Sementara waktu, tenaga, bahkan uang yang kamu keluarin makin banyak. Dan anehnya, kamu lihat channel lain yang lebih kecil, lebih simple, tapi mereka sering upload gear baru, sering story unboxing, bahkan kadang endorse brand. Kamu jadi pikir, apa sih yang mereka lakukan? Gimana bisa mereka tetap dapat cuan padahal viewsnya biasa saja? Jawabannya bukan karena viral, bukan juga karena kenalan di agensi, tapi karena mereka main affiliate marketing dengan strategi yang cerdas. Dan inilah yang banyak YouTuber pemula dan menengah belum lakukan, yaitu konten tambah membangun sistem penghasilan di belakang layar. Di video ini gue bakal ajak kamu lihat sisi lain jadi kreator, sisi yang gak selalu diajarin di workshop, tapi real dipakai kreator yang masih bisa bertahan. Jadi kalau kamu lagi ngerasa stuck, udah capek ngonten tapi nggak dapat hasil, tonton video ini sampai habis. Karena bisa jadi ini bukan cuma solusi tambahan, tapi satu-satunya cara kamu bisa tetap ngonten tanpa menyerah. Kita semua tahu, bikin channel YouTube itu gampang. Tapi ada susahnya, tinggal daftar, upload video, kasih judul, beres. Tapi yang susah adalah bertahan. Dan ini kenyataannya pahit, yang banyak YouTuber nggak siap untuk menghadapi. Di tahun pertama semangat masih tinggi, belajar SEO, desain thumbnail, editing, lighting, upload tiap minggu, konsisten. Tapi setelah 6 bulan view nggak naik-naik, komentar sepi, AdSense belum bisa cair. Kamu mulai nanya ke diri sendiri, gue salah di mana ya? Apa harus ganti niche? Apa YouTube bukan jalanku? Dan percaya atau enggak, kamu enggak sendiri. Ribuan YouTuber berhenti di tengah jalan, bahkan sebelum mereka lihat potensi yang sebenarnya. Kenapa? Karena mereka pikir YouTube itu soal viral. Padahal YouTube itu maraton, bukan sprint. Dan banyak dari mereka gagal, bukan karena enggak kreatif, tapi karena nggak punya sistem pendukung penghasilan. Kontennya bagus, tapi dompet kosong. YouTuber pemula sering terjebak di zona ideal konten, tapi miskin strategi. Mereka cuma fokus bikin video yang bagus, tapi lupa bahwa mereka juga perlu sustain. Sementara itu, ada kreator lain yang viewsnya biasa saja, tapi penghasilannya stabil. Kok bisa? Karena mereka ngerti jangan cuma bikin video, tapi bikin sistem income dari video itu. Jadi kalau kamu merasa stuck sekarang, capek upload, tapi nggak ada hasil, jangan buru-buru nyalahin diri sendiri. Bukan kamu yang gagal, mungkin strateginya yang belum lengkap. Karena jadi kreator hari ini bukan cuma soal konten, tapi juga soal cara memaksimalkan value dari setiap video. Dan itu bisa dimulai dari satu langkah kecil yang sering diabaikan affiliate. Affiliate adalah cara diam-diam banyak kreator tanpa penghasilan. Banyak yang nggak sadar, affiliate marketing udah dipakai diam-diam sama banyak YouTuber kecil, bahkan menengah, buat survive. Mereka nggak ngendalin AdSense, mereka ngendalin link di deskripsi, CTA yang ringan di video review jujur soal alat yang mereka pakai. Ini bukan jualan keras, bukan dropship, ini monetisasi halus, tapi hasilnya bisa jauh lebih stabil. Cara kerja affiliate untuk YouTuber ini sangat super praktis. Begini caranya. Kamu daftar di TikTok Shop, Shopee Affiliate atau Tokopedia Partner, kamu cari produk yang kamu pakai sendiri atau relate dengan konten kamu. Kamu bikin video edukasi, review, atau tutorial. Kamu taruh link affiliate di deskripsi. Setiap penonton yang klik dan beli, kamu dapat komisi tanpa stok barang, tanpa harus buka toko. Ini cocok banget buat kamu yang tetap mau ngonten dengan value tapi juga realistis. Oke, sekarang kita masuk pada segmen berikutnya, yaitu jenis konten yang cocok buat affiliate. Dan contohnya apa saja? Review peralatan konten,
seperti mic, ring light, tripod, green screen, atau tutorial software atau aplikasi seperti editing, thumbnail, desain, AI tools, dan lain sebagainya. Atau bisa juga sit up tour, bikin video apa isi meja gue atau alat yang gue pakai selama konten. Cerita pengalaman pribadi. Misal, gue mulai YouTube pakai HP ini di mic 100 ribuan. Cek linknya di bawah ya. Semua konten itu bermanfaat buat penonton. Bukan hanya itu, bermanfaat juga buat kamu. Berikut, kita masuk pada segmen cross platform atau penggabungan YouTube dan TikTok. Cross platform atau penggabungan YouTube dan TikTok affiliate. Dulu kreator YouTube ini fokus sama satu platform. Semua energi ditaruh ke sana, bikin video panjang, optimasi SEO, jaga jam tayang. Tapi sekarang ekosistemnya berubah. TikTok muncul sebagai tempat distribusi tercepat dan affiliate-nya jalan lebih dulu. Sementara YouTube butuh waktu buat bangun. TikTok bisa langsung bantu validasi. Produk ini menarik nggak sih? Audiens tertarik nggak sih? Dan disinilah kamu bisa main di dua kaki sekaligus. YouTube sama dengan konten panjang yang mendalam, TikTok sama dengan konten cepat yang trigger penjualannya. Banyak kreator cerdas yang sekarang main cross platform. Contohnya, hari ini kamu unboxing produk di TikTok dengan durasi video 30 detik. Besoknya kamu upload review lengkapnya di YouTube dengan durasi video 8-10 menit. Nah, di kedua platform kamu sisipin link affiliate yang sama. Traffic masuk dari dua arah. Komisi juga double potensi. Bahkan beberapa brand sekarang sengaja cari YouTuber yang juga aktif di TikTok. Karena satu konten bisa menjangkau dua jenis penonton. Yang cepat scroll di TikTok, yang serius cari info di YouTube. Selain itu, TikTok bantu kamu testing konten lebih cepat. Kamu bisa tahu konten mana yang menarik, produk mana yang banyak diklik, bahkan sebelum kamu capek bikin versi panjangnya. TikTok itu kayak teaser, YouTube itu episode lengkapnya. Dan kalau dua-duanya kamu kelola dengan benar, kamu punya sistem promosi plus monetisasi paling efisien. Strateginya bisa begini. Bikin video TikTok 15-30 detik, cuplikan review, tips singkat, atau before after. Arahkan penonton, review lengkapnya ada di YouTube gue. Link di bio. Lalu di YouTube, kamu kasih edukasi lengkap. Link affiliate di deskripsi, bisa juga sebaliknya. YouTube untuk penjelasan, TikTok buat konten reshare and boost. Ini bukan soal viral doang, tapi soal menguasai dua jalur penghasilan. Intinya, TikTok bantu kamu discovery cepat, YouTube bantu kamu trust dan konversi jangka panjang. Dua-duanya bisa bawa traffic ke link affiliate yang sama. Kamu kerja sekali, tapi hasil bisa dua tempat. Dan inilah kekuatan kreator modern. Bukan yang pilih satu platform, tapi yang bisa kolaborasi platform untuk satu tujuan penghasilan yang stabil dan berkembang. Oke, kita ke segmen terakhir yang paling seru. Affiliate bukan uang cepat, tapi mesin uang. Kita hidup di era serba instan. Konten viral bisa terjadi semalam. Saldo e-wallet bisa naik mendadak dari satu order TikTok Shop. Tapi sayangnya, mindset penghasilan instan ini sering kebawa ke dunia affiliate. Banyak YouTuber ini baru daftar affiliate langsung tanya, berapa komisi pertama gue? Kapan mulai cair? Kok belum ada yang beli padahal linknya udah gue taruh? Dan ketika hasilnya nggak langsung datang, langsung bilang affiliate nggak cocok buat gue. Susah banget jualan produk, mending AdSense saja deh. Padahal justru sebaliknya, affiliate marketing adalah strategi jangka panjang yang jauh dari scalable. Tapi kuncinya satu, sabar dan sistematis. Ibarat menanam pohon, hari ini kamu tanam, besok kamu siram. Minggu depan belum berbuah, tapi bulan depan kamu mulai lihat hasilnya. Dan kalau kamu rawat pohon itu terus-menerus,
akan menghasilkan bahkan ketika kamu sudah nggak aktif upload. Contohnya begini, kamu bikin satu video review mic murah, kamu upload ke YouTube, lalu kasih link affiliate di deskripsi. Views-nya pelan, tapi stabil. Misalnya 20 view per hari. Tapi 20 penonton, 2 orang yang klik link, dan 1 orang beli, komisi kamu 15.000. Kecil ya? Iya. Tapi itu dari satu video, tanpa kamu harus promosi ulang. Sekarang bayangkan kalau kamu punya 10 video seperti itu, lalu 20 video, lalu 50 video. Itu mesin penghasilan yang terus berputar meski kamu lagi tidur. Dan ini juga yang banyak orang salah paham. Affiliate bukan cuma soal link yang diklik, tapi soal trust yang kamu bangun lewat konten. Karena orang beli bukan karena kamu menjual, tapi karena kamu membantu mereka membuat keputusan. Itulah kenapa affiliate cocok buat YouTuber yang konsisten bikin konten edukasi, review, tutorial, atau pengalaman pribadi. Bukan jualan keras, tapi bantu orang paham. Dan dari situ komisi datang. Ingat, affiliate nggak menjanjikan uang cepat, tapi dia memberi kamu kendali finansial yang bisa kamu atur sendiri, tanam sendiri, dan rawat sendiri. Dan kalau sistemnya kamu bangun dengan benar, penghasilan itu bisa jadi pasif. Konsistenlah, dan dalam jangka waktu panjang bisa jauh lebih besar daripada AdSense. Jangan buru-buru bilang affiliate nggak ngasih hasil. Karena bisa jadi affiliate justru cara paling masuk akal buat YouTuber yang belum viral, tapi tetap ingin jalan terus. Pelan-pelan video kamu makin banyak, link makin tersebar, komisi makin stabil. Dan disitulah kamu nggak cuma jadi kreator, tapi juga pemilik sistem yang menghasilkan uang dari karya sendiri. Jadi kalau kamu ngerasa stuck sebagai YouTuber, jangan langsung ganti niche. Jangan berhenti, tapi ubahlah strategi. Silahkan komentar di bawah untuk afiliasi pertamanya, produk apa yang kamu mau pakai. Dan jangan lupa subscribe kalau kamu mau belajar cara riset produk affiliate, bikin CTA halus, dan trik bikin satu konten bisa hasilkan cuan dari 3 arah.